Ya Nana, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembahasan fisika. Kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz. Materi ini adalah untuk anak-anak kelas 12 MIPA. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini nanti berhubungan dengan arah-arah. Mungkin di SMP sudah pernah dibahas di SMP kelas 9 ya, tentang gaya Lorentz. Itu ada arah untuk menentukan gaya Lorentz. Ada 3 cara anak-anak. Yang pertama adalah aturan tangan kiri. Tangan kiri itu jadi ibu jari menunjukkan arah gaya F ya, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah B dan I-nya ini adalah ditunjukkan oleh jari tengah. Jadi F, B, lalu I dan tiga-tiganya saling tegak lurus. Bisa dibalik seperti ini. Jika ibu jari ke atas F ya, lalu B-nya ke sana. Kemudian ini ke depan. Ya, seperti itu ke anak-anak. Tangan kanan itu berarti ibu jari menunjukkan arah I, lalu B ditunjukkan oleh jari telunjuk, jari tengahnya adalah F-nya. Jadi ini F, ini I, jari ini I, lalu B, kemudian F, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang sangat umum ya, itu adalah telapak tangan kanan membuka. Telapak tangan kanan membuka. Jadi pada saat ini tangan kanan ya, arah ibu jari menunjukkan arah I-nya, lalu 4 jari menunjukkan arah B-nya, lalu arah hadapnya ini adalah arah hadap telapaknya adalah arah F-nya. Ya, saya ulang ya, kalau menghadap sini berarti ini arah ibu jari menunjukkan arah I-nya, ini ke depan sana. Kemudian arah 4 jari ini menunjukkan arah B-nya dan arah hadapnya ini menunjukkan arah F-nya. Jadi kalau seperti ini arah ibu jari ke sini, ya. Lalu arah B-nya ke depan, lalu arah hadapnya ini adalah arah F-nya. Jika menggunakan muatan yang bergerak itu sama ya. Kalau misalnya ini karena muatan berarti ada kecepatan. Nah, kecepatan itu menggantikan I. Jadi ini kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Berarti jika ibu jari ke depan sana, ini tadi menunjukkan arah I-nya, lalu B-nya ini, kemudian F-nya adalah arah hadapnya. Sekarang yang menggantikan arah muatannya, arah kecepatan muatan adalah arah I-nya. Nah, jika muatannya itu positif, arah I ini searah dengan arah V-nya. Arah V ini searah dengan arah I-nya. Gitu. Nah, seperti ini misalnya yang jelas. Nah, ini arah I tadi, kemudian ini arah B, lalu arah hadapnya adalah F-nya ke sana. Nah, namun jika muatannya positif, maka ini arah V-nya, ini arah B-nya, ini arah hadapnya adalah arah F-nya. Nah, jika muatannya negatif elektron, berarti arah I-nya ini ke sana. Arah V-nya ke sana, B-nya sama tetap. Seperti itu anak-anak, nanti dipakai untuk menentukan arah F, B, dan I. Perlu diketahui gaya Lorentz ini gaya yang timbul karena kawat berarus bergerak di dalam suatu medan magnet sehingga timbullah gaya Lorentz. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, mari kita mulai anak-anak pembahasannya tentang gaya Lorentz. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, kita tidak jemu-jemunya mengingat akan pesan dari Kemendikbud, yaitu tentang pesan Ibu 3M. Kita dengarkan dulu, anak-anak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona.
Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Mari kita lanjutkan materinya anak-anak. Inilah materinya anak-anak. Judulnya adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini masih termasuk di dalam bab medan magnet. Nah, materi ini adalah untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Baiklah, kita mulai ya anak-anak materinya. Sudah tahukah kalian dengan gaya Lorentz? Di SMP kalian sudah belajar gaya ini di kelas 9. Gaya Lorentz merupakan nama lain dari gaya magnetik. Gaya Lorentz ini sama dengan gaya magnetik. Karena gaya Lorentz ini bagian dari bab dari medan magnetnya. Gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Jadi gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Kapan akan timbul? Bila ada interaksi dua medan magnet. Contohnya adalah kawat berarus dalam medan magnet, kawat sejajar berarus, dan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi ada 3 bagian yang akan kita bahas. Gaya Lorentz ini akan timbul pada kawat berarus, ada 3 ini, kawat berarus dalam medan magnet. Jadi ada arus listrik yang bergerak di dalam medan magnet, maka timbullah gaya Lorentz. Lalu ada kawat sejajar berarus, 2 kawat sejajar, nanti kita akan bahas juga. Dan juga gaya Lorentz terjadi juga pada muatan yang bergerak. Nanti untuk bagian ini, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk hari ini, kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet dan pada 2 kawat sejajar. Nah, ini yang pertama kita lihat pada gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet ini. Pada setiap kawat berarus yang diletakkan dalam daerah medan magnet, maka kawat tersebut akan merasakan gaya magnet. Jadi di sini kawat berarus, ini ada I-nya, ini kawatnya, lalu ada I-nya, kemudian ini bergerak dan memotong garis medan magnet, ini garis medannya ke sana ini ya. Nah, ternyata jika arus ini, kawat yang berarus ini bergerak di dalam medan magnet atau memotong garis medan magnet, maka timbullah gaya Lorentz, begitu mudahnya. Jika ada I yang bergerak di dalam B, timbullah gaya Lorentz. Nah, arah, karena gaya Lorentz ini merupakan vektor, maka arahnya adalah seperti ini. Ada 3 ya. Ini arah gaya Lorentz, ada 3 cara menggunakan tangan kiri, tangan kanan, dan telapak tangan kanan. Telapak tangan membuka. Jadi di sini kalau telapak tangan kanan ini, arah ibu jari menunjukkan arah I-nya, lalu arah 4 jari menunjukkan arah B-nya, dan arah F-nya ini adalah arah hadap telapak tangannya. Nah, sekarang besarnya, karena vektor berarti arah dan besar. Gaya Lorentz sebanding dengan kuat arusnya, sebanding dengan induksi magnetnya dan panjang kawatnya. Jika B membentuk theta terhadap I akan memenuhi persamaan FL atau F gitu, BIL sin theta. F-nya gaya Lorentz, Newton, B itu induksi magnet, Weber per meter persegi, dan kuat arus itu I, ampere, panjang kawat, meter, sedangkan theta adalah sudut antara B dengan I. Ya, ini arahnya anak-anak. Arahnya ini digambar lagi, telapak tangan membuka. Jadi telapak tangannya membuka menghadap, dan arah hadapnya itu F-nya. Ini arah ibu jari menunjukkan arah I-nya,
A-nya, dan arah hadap 4 jarinya ini adalah arah dari B-nya. Itu adalah arah, menentukan arah gaya loren. Ya, kita kembali ke sini dulu anak-anak. Gaya loren ini rumus umumnya adalah BIL sin theta. Namun jika atau theta ini adalah sudut antara B dengan I. B dengan I. Ini saling tegak lurus, tetapi bisa saja di bawah 90 menit. Tentu saja B-nya bisa membentuk theta yang di bawah 90 derajat. Sedangkan antara B dengan F saling tegak lurus. B dengan F dengan I juga saling tegak lurus, ya. Nah, jika sinnya 90 atau B dengan I tegak lurus, maka sinnya 90, nilainya 1. Nah, kita sering mengenal dengan BIL begitu, ya. B kali I kali L. Karena ini sin tetanya adalah 1. Ya, sekarang contoh soalnya. Sebuah kawat yang dialiri arus 3 ampere berada dalam medan magnet 0,5 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat. Berapakah besar gaya loren yang dirasakan kawat tersebut sepanjang 5 cm? Ya, ini tidak ditanyakan arahnya ya. Hanya nilainya saja. Jadi I 3 ampere, B 0,5 Tesla. 1 Tesla 1 Weber per meter persegi. Tesla itu simbolnya T ya. Itu sama dengan Tesla. Jadi Tesla itu T besar atau dipanjangkan Tesla begitu. Theta 30 derajat, L-nya 5 cm kali 5 sama dengan 5 kali 10 min 2 meter. Nah, ini harus sudah setara ya. Jadi meter, ini Tesla, ampere ya. Nah, gaya loren memenuhi BIL sin theta. Jadi B-nya 0,5, I-nya 3, lalu L-nya 5 cm menjadi 5 kali 10 min 2 sin theta. Sin 30 itu berarti setengah. Jadi nilainya adalah 3,75 kali 10 min 2 Newton. Sekarang latihan soalnya, anak-anak. Latihan soal 1. Sebuah kawat berada dalam medan magnet seperti gambar ini, ya. Medan magnet homogen nilainya 2 kali 10 min 3 Weber per meter persegi masuk bidang gambar. Jadi ini ada B ya, cross ini. Jika kawat dialiri arus 6 ampere dan panjangnya AB 60 cm, tentukan besar dan arah gaya loren yang dirasakan kawat AB. Jadi di sini tetanya adalah 30 derajat karena I-nya membentuk 30 derajat terhadap B ini. Kemudian panjangnya di sini 60 cm jadikan meter gitu. Jadi masuk rumus BIL sin theta. Sudah tinggal seperti itu. Nah, sekarang tinggal menentukan arahnya. Silakan kalian gunakan tangan kanan, tangan kiri atau telapak tangan membuka gitu. Sekarang kita lanjutkan dengan gaya loren pada 2 kawat sejajar ya. Ini ada 2, ini kawatnya 2 kawat sejajar dan arahnya sama, searah. Ini I1, ini I2 ke atas semuanya. Lalu jarak 2 kawatnya A, kemudian ini panjang kawatnya L gitu. Nah, untuk gambar yang kedua, 2 kawatnya sejajar tapi berlawanan arah. I1 ke atas, lalu I2 ke bawah, masing-masing sama panjangnya L dan dipisahkan oleh jarak A. Nah, kita akan cari arahnya dulu anak-anak sebelum ke rumusnya. Bagaimana menentukan arah dari 2 kawat sejajar, arah gaya lorennya. Nah, kita tahu bahwa gaya loren ini timbul jika ada kawat yang berarus dan bergerak di dalam B atau medan magnet. Dan tiga-tiganya garis ini
saling tegak lurus. Jadi I dengan B saling tegak lurus, I dengan F saling tegak lurus juga. B dengan F juga saling tegak lurus. Nah, kita mulai gambar yang A, yang kawatnya searah. Nah, di kawat yang searah ada 2 titik. Di kawat 1 ada titik 1, di kawat 2 ada titik 2. Nah, kawat 1 karena pengaruh I1 tidak terjadi B. Kemudian di kawat 2, titik 2 juga tidak terpengaruh, tidak timbul adanya B ya. Karena jarak dari titik ini B ke kawatnya tidak ada. Nah, yang ada adalah titik 1 terhadap kawat yang kedua dan titik 2 terhadap kawat yang pertama. Kita tinjau untuk kawat yang pertama. Nah, kawat yang pertama ini berarti ada titik 1 ini kena pengaruh dari kawat yang kedua, yang arahnya adalah menurut aturan tangan kanan titik ya. Jadi ada garis B, ini B titik ini ya, bunder-bunder ini titik. Jadi B yang ke depan. Sedangkan I-nya ke atas. Kalau kita menggunakan aturan tangan kanan membuka, berarti ibu jari ke atas, lalu I-nya ke depan, I-nya ke depan ini. Maaf, ibu jari ke atas itu menunjukkan I-nya ke atas, lalu B-nya ke depan, berarti 4 jari ke depan. Ternyata F-nya atau arah hadap telapaknya adalah ke kanan. Demikian juga di titik yang di kawat yang kedua. Di kawat yang kedua ada garis medan cross dari kawat ini ya. Kawat I1 titiknya di sini, maka cross ya. Ada garis medan cross ke dalam sana ya. Kemudian ada I ke atas, maka dicari dengan aturan tangan kanan, telapak tangan kanan, maka ibu jari ya, ibu jari itu berarti ke atas, lalu B-nya ke dalam, B-nya ke dalam, maka F-nya ke kiri. Seperti itu, dipraktekkan sendiri anak-anak. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa jika kawatnya searah, arahnya sama ini, maka terjadi gaya tarik. Ini F12 dan F21. Nah, dengan demikian di kawat yang di gambar yang kedua ini, kalau arahnya berlawanan, maka dengan cara yang sama tadi, masing-masing ada B yang cross, di sini juga ada B yang cross, lalu B cross dan I yang ke atas, timbul F yang ke kiri. Lalu ada B cross dan I ke bawah, timbullah F yang ke kanan. Nah, dengan demikian pada dua kawat lurus yang berlawanan ini, maka timbul atau terjadi gaya tolak. Begitu kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan membahas ke persamaannya. F12 sama dengan F21, tentu saja ya. Rumusnya adalah BIL, tapi I-nya I2, lalu L B1. B1 mu 0 I1 per 2PA. F21, F12 sama dengan I2 kali L mu 0 I1 per 2pi A1. Ini B-nya dimasukkan. Nah, inilah rumusnya anak-anak. Jadi I2 kali L kali mu 0 I1 per 2pi A1, atau mudahnya mungkin mu 0 I1 I2 L per 2pi A1, begitu. Ini rumusnya. Nah, arahnya tadi sudah ya. Kesimpulannya tadi, kalau arahnya searah, dua kawat searah, maka terjadi gaya tarik. Kalau berlawanan arah, maka terjadi gaya tolak. Sedangkan nilainya adalah F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2pi A1. Ya, sekarang contoh soalnya. Diketahui dua buah kawat sejajar dialiri arus IA 2 ampere, IB 6 ampere dengan arah berlawanan. Ini arahnya berlawanan ya. Dan berjarak 8 cm. Tentukan gaya Lorentz yang dirasakan oleh kawat IB sepanjang 20 cm karena pengaruh IA. Nah, penyelesaiannya IA 2 ampere, IB 6 ampere, A 8 cm,
L 20 cm. Ini jangan lupa ini jadikan meter, 8 kali 10 4 min 2. Sedangkan 20 cm 0,2 atau 2 kali 10 4 min 1. Nah, gaya Lorentz IB oleh IA memenuhi IB L kali B kali A. Sebetulnya sama anak-anak. Gaya Lorentz IB oleh IA ya, berarti sama juga gaya Lorentz IA oleh IB, karena tadi dengan dikatakan F12 sama dengan F21 dan nilainya ini sebetulnya mu 0 IA IB kali L per 2 PA gitu. Nah ini nilainya 6, panjangnya 0,2, lalu ini 4 ya, 4 anak-anak. Bisa dilihat ya, ini 4. Coba dijelaskan lagi. Ini 4. Kemudian 4 pi. Pi-nya dicoret karena di bawah ada pi, jadi langsung 4. Lalu di sini ini angka 2 anak-anak. 2. Ya, pi-nya juga sudah tidak ada karena mu 0 itu kan 4 pi 10 4 min 7. Ini 2 pi A. Jadi ini pi-nya sudah hilang. Kemudian IA-nya 2 ampere. Lalu A-nya 8 cm sudah menjadi 8 kali 10 watt min 2. Nah, sekarang ini 4 bagi 2, 2, 0,2, 0,4, 2,4 dibagi 8. 0,3, 0,6 ya, 0,6 kali 10 pangkat min 5. Jadi 6 kali 10 4 min 6 Newton. Nah, bagaimana arahnya? Arah dari gaya Lorentz ini terjadi gaya tolak karena ini arusnya adalah berlawanan. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang latihan soal yang kedua. Dua kawat sejajar lurus panjang 20 cm satu sama lain. Kedua kawat dialiri arus masing-masing IA, I1 10 ampere, I2 20 ampere dengan arah berlawanan. Tentukan arah dan besar gaya Lorentz yang dialami kawat I2 sepanjang 50 cm. Ya, seperti tadi ya. Rumusnya adalah apa anak-anak? Mungkin sudah masih ingat. Mu 0 I1 I2, rumusnya adalah, ya nanti dilihat sendiri ya, mu 0 I1 I2 2 per 2 PA kali L gitu. Jadi sudah ada semuanya. Jangan lupa ini jadikan meter, ini juga dijadikan meter. Nah, arahnya bagaimana ini? Arah gaya Lorentz-nya. Ini dua kawat ini arah arusnya berlawanan sehingga terjadi gaya tolak ya, seperti itu. Nah, sampai sekian dulu anak-anak materinya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dulu anak-anak, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, selamat pagi, terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 3M.